Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di channel YouTube saya Habib True Story Mas Dodo ya. Jadi dengan bersama Mas Dodo lagi dan di tempat yang sama, cuman sudut yang berbeda. Iya. Jadi ini kalau mungkin penonton kami belum tahu, ini di namanya Container Cafe. Oh, kontainer Container cafe. Cafe tempatnya di pojok kampus UMM dan di sana ada hotel kecil gitu yang murah untuk namanya juga mirip-mirip hotel kontainer namanya Medorme Hostel. Oh, oke. Jadi biasanya untuk mahasiswa dan alumni. Baiklah, dalam kesempatan ini kami mau membahas tentang buku ini. Buku ini ditulis oleh Mas Dodo ya, nama lengkapnya Mas Puguh Priyowidodo. Oh. Jadi masih belajar di S3, prodi kesehatan masyarakat atau apa? Kedokteran dan kesehatan. Kedokteran dan kesehatan di UGM. Iya. Dan sekarang lagi kerja di sini menjadi konsultan dan masih menulis. Menulis. Alhamdulillah. Tapi luar biasanya menulis disertasi itu susah. Iya. Masih sempatnya menulis buku. Sudah berapa buku yang ditulis selama ini? Sudah 4 buku. Wow. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Wow. Yang kelima itu yang susah. Sebagai dosen atau apapun itu paling males nulis buku. Saya kira kita bahas saja, ini sangat bagus bukunya dengan judul bahasa Inggris Clinical Costing Pricing in the Hospital. Jadi coba dijelaskan judul buku ini maksudnya apa? Oke, judul buku ini adalah buku yang akan digunakan di rumah sakit dalam penyusunan penghitungan biaya secara klinis. Oh, Karena klinikal. ya. Klinis. Ya. Nah, penghitungan biaya secara klinis ini menjadi sebuah dasar, Pak Habib, Betul. untuk menentukan tarif pelayanan di rumah sakit. Maka sebelum menentukan tarif pelayanan rumah sakit, kita harus tahu bagaimana penghitungan biaya di rumah sakit secara klinis. Kenapa saya bicara clinical costing? Ya. Karena dalam proses perhitungan pentarifan di rumah sakit atau di healthcare, baik itu di rumah sakit ataukah di primary care, di FKTP, itu akan sama. Tapi ini sangat berbeda pada saat kita menghitung di organisasi non rumah sakit. Betul. Karena produk pelayanannya udah berbeda dan lain-lain. Maka serunya buku ini itu adalah memberikan warna baru tentang penghitungan biaya di healthcare. Kalau di manufaktur itu langsung, kalau kita bicara ya cuma biaya langsung tambah biaya tidak langsung. Kelihatan. Tapi ini kelihatan. Kalau ini jelimet ya. Ini menggabungkan seluruh jenis biaya. Dan itu Gitu. detail. Itu detail. Nah, itu di sini kenapa clinical costing. Kemudian kenapa buku ini terbit? Ya, Itu paling penting. penting ya. Di dalam latar belakang ini, itu saya jelaskan adanya disruption sistem pembayaran. Oh. Dan itu banyak dipertanyakan orang. Itu banyak dipertanyakan oleh Banyak orang ya. banyak orang. Kok tahu-tahu sekian? Iya, banyak Mahal dipertanyakan oleh dokter. Iya, dokter juga. Kenapa ini dibayar sedikit dan lain oleh BPJS dan lain-lain? Dokternya baru sedikit tapi Iya. ongkosnya mahal. Iya, inilah buku ini ada. Oh, Terus kemudian karena di sistem pembayaran itu ada dua yang saya jelaskan di sini. ya. Ada prospective payment, ada retrospektif. Kalau prospektif itu salah satunya pembayaran yang digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk membayar rumah sakit Ya. melalui case based payment atau inasi Itu sudah ada pedomannya ya. Sudah ada pedomannya. Kalau yang ini di luar itu. Iya, kalau penyakit X maka akan dibayar BPJS sekian. Nah, biasanya di situ ada disruption-nya tarif rumah sakit dengan tarif inasi bijis itu berbeda. Akhirnya ngomong rumah sakit rugi dan lain-lain. Nah, sebelum rumah sakit rugi, maka manajemen harus bertanya pada dirinya sendiri. Betul. Apa pertanyaannya? Ada 3 hal. Ya. Yang pertama, apakah tarif rumah sakit itu sudah dihitung berdasarkan costing? Yang bisa menjawab siapa? Manajemen rumah sakit, Betul. bukan orang lain. Ya. Betul. Kemudian yang kedua, apakah rumah sakit sudah mengetahui struktur biaya dalam proses pelayanan? Ya. Nah, itu yang tahu siapa? Rumah sakit. Rumah sakit ya. Kalau belum tahu 2 hal itu, bagaimana cara menyelesaikan? Baca buku ini. Kemudian yang ketiga, apakah tarif rumah sakit
itu sudah memperhitungkan seluruh komponen biaya yang dikeluarkan di rumah sakit. Nah, itu ada di buku ini. Gitu. Nah, disitulah mungkin buku ini bisa menjadi sebuah pedoman untuk rumah sakit dan lain-lain untuk menghitung bagaimana tarif rumah sakit itu dihitung secara clinical costing. Itu latar belakangnya, Pak Agus. Oke, jadi ini begini ya Mas Dudu. Kita ini maaf ya, dalam data-data dari data-data kesehatan dunia, kita ini termasuk paling ketinggalan katanya. Saya tahunya dari debat capres. Jadi rumah sakit kurang, dokter apalagi kurang. Terus kemudian di pedesaan, puskesmas juga kurang, fasilitasnya kacau. Banyak ibu-ibu meninggal ketika melahirkan gara-gara dokter spesialis kandungannya kurang juga. Wah, bukan hanya itu, alat-alatnya kurang. Iya. Oleh karena itu kan berantakan dulu awal-awal COVID. Awal-awal COVID kan tahu ya, itu kan kacau itu. Iya. Seperti perang tapi senjatanya belum lengkap. bingung, Iya. musuhnya di mana, senjatanya juga kurang, vaksin kurang, macam-macam. Itu mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu lagi, dan saya yakin nanti kalau ganti presiden akan lebih baik. Gitu. Kekurangan dokter yang katanya sampai ratusan ribu itu bisa diperbaiki ya saat. Iya. Oke. Kemudian kembali kepada rumah sakit ya. Itu banyak pengeluhan dari pasien atau warga pasien, keluarga pasien bahwa kok seperti ngawur gitu ya. Seperti maaf ya, tarif dokter katanya terlalu mahal. Padahal dokternya kadang-kadang sahabat terlalu murah. Gitu ya. Jadi harus ada balance ya. Ada balance, betul. Pemahaman ini. Saya kira buku ini menjawab itu. Buku ini akan menjawab tentang bagaimana nanti menentukan jasa sarana rumah sakit. Jasa sarana ini yang dimaksud adalah unit cost rumah sakit. Ya. Ada atau nggak ada pasien, rumah sakit itu mengeluarkan biaya tersebut. Ya. Tapi untuk jasa pelayanan itu nanti itu adalah kesepakatan antara dokter dengan rumah sakit. Betul. Maka harus menyesuaikan tentang kemampuan bayar. Kemampuan bayar siapa? Kemampuan bayar dari pihak pembayar, khususnya misalnya BPJS Kesehatan atau pihak asuransi, atau kemampuan bayar dari pihak pasiennya sendiri kalau dia pasien umum. Jangan sampai maunya tinggi tapi pasien nggak mau nggak kuat bayar. Nah, itu juga menjadi masalah. Gitu. Saya pengalaman begitu waktu di Amerika. Saya punya anak, melahirkan di sana istri saya. Itu maaf ya, mahal banget, ribuan dolar. Dan saya nggak mampu pasti. Iya. Tetapi ada solusi. Itu dikredit. Kalau sini kan di apa istilahnya ya? Ditahan. Iya. Pasien tidak boleh keluar. Nggak boleh pulang dulu. Nggak boleh pulang dulu sebelum lunas. Iya. Di sana ada kebijakan luar biasa. Saya kan di sana termasuk orang miskin. Iya. Jadi gajiannya 750, minimal itu 1000 minimal. $1.000 per bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dianggap orang miskin. Kemudian dapat tunjangan non tunai. Jadi kupon ini ke kayak Indomart gitu, mall-mall itu ditukarkan sama makanan untuk bayi saya sejak lahir. Saya kira itu harus dilaksanakan di sini. Katanya rencananya sudah, tapi belum. Sudah dilakukan. Oh, beberapa. Sudah dilakukan. Di perkotaan mungkin. Iya. Sebenarnya setiap negara itu punya kebijakan sendiri-sendiri tentang asuransi ya. Betul. Untuk menjamin warganya itu biar bisa mengakses pelayanan kesehatan yang prima melalui asuransi. Ya, ya. Nah, asuransi di Indonesia ini ada dua. Yang pertama ada social security atau asuransi sosial. Ya. Yang kedua adalah asuransi komersial. Kalau asuransi sosial itu wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makanya iurannya kecil. Iurannya ada yang dibantu oleh pemerintah, ada yang dibantu oleh perusahaan besar. Betul. Anunya, siapa itu namanya pekerja, ada yang bayar sendiri. Nah, disitulah nanti pada saat
mengharapkan bahwa kalau sudah punya asuransi sosial, untuk mengakses pelayanan itu akan jauh lebih mudah. Betul. Tapi kenyataannya juga tidak lebih mudah. Kenyataannya apa? Tidak lebih murah ya, tapi lebih gampang bareng. Ya, tidak lebih gampang. Oh, iya. Bukan murah lagi, tapi gampang. Iya, iya, Gitu iya. loh. Kenapa? Karena mungkin nanti rumah sakitnya masih belum siap. Misalnya, loh kalau pakai ini aku nanti rugi dan lain-lain. Nah, itulah bagaimana rumah sakit juga harus sudah merubah pola sistem pembayaran yang harus dilakukan. Maka harus sudah benar-benar tahu sebenarnya pembayaran saat ini dengan model apa sih yang kurang selama ini, itu yang harus diperbaiki gitu loh. Jangan sampai menghambat si pasien itu datang ke rumah sakit, akhirnya terjadi apa? Pasien datang ke rumah sakit, pasien dilayani tapi dengan yang kurang bermutu nih misalnya gitu loh. Itu juga kasihan kepada Menarik si itu ya, pasien. kasihan pasiennya. Kemudian yang berikutnya, masih pasien disuruh sudah pakai asuransi BPJS, pasien masih disuruh untuk membayar pelayanan kesehatan. Padahal itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan, itu curang. Berarti sudah melakukan fraud. Nah, maka dalam meminimalisir terjadinya tersebut, banyak hal yang harus kita perbaiki. Salah satunya adalah perbaikan tentang pentarifan melalui clinical costing ini tadi. Untuk minimal apa? Biar tidak terjadi fraud dan lain-lain. Iya. Salah satunya di situ. Karena kalau pasien disuruh membayar tidak sesuai dengan ketentuan, itu fraud, Pak. Ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka ayolah kita belajar bareng, kita evaluasi diri bahwa apa sih yang perlu kita perbaiki di rumah sakit dari sisi sistem pembayaran. Oke, kita perbaiki dari sisi coding penyakit, kita perbaiki dari sisi posting dan lain-lain. Nah, kalau itu udah kita perbaiki bareng-bareng, maka bagaimana melakukan kendali mutu, kendali biaya, yang itu harus kita lakukan. Maka kita harus melakukan dengan tahapan-tahapan yang untuk mencapai yang bagus. Pasti ada tahapan 1 apa yang kita lakukan, tahapan 2 apa, 3 apa. Maka kalau tahapan 1 coding udah diperbaiki, kemudian pendokumentasian klinis sudah diperbaiki, tapi kalau costing nggak diperbaiki ya sama aja. Betul. Ya, itu sih ini yang akan menjawab di situ. Dan di buku ini juga akan dijelaskan tentang jenis biaya di rumah sakit itu apa aja. Saja yang banyak Pak awam nggak tahu. Iya, terus kemudian kok mahal banget. Iya, tahu sekian. Iya, termasuk orang rumah sakit pun juga harus tahu nih jenis biayanya apa aja. Iya. Kemudian dijelaskan bagaimana cara menelusuri sebuah biaya di rumah sakit. Itu juga dijelaskan. Iya. Terus ini ada contoh-contohnya menghitung biaya. Tarif pelayanan juga ada contoh-contohnya di sini. Gitu sih. Tetapi kan beda, Mas, gitu ya. Rumah sakit yang biasa dengan rumah sakit internasional ada tahap-tahap itu. Sebenarnya sama aja. Oh, sama aja. Sama aja. Mungkin yang membedakan adalah besar kecilnya rumah sakit, salah satunya sarana prasarana. Kemudian yang kedua itu adalah servis pelayanan nih. Nah, pelayanan itu juga harus kita bisa hitung. Misalnya kayak gini, pasien di rumah sakit X, satu pasien akan saya berikan pelayanan maksimal 20 menit sampai 30 menit. Artinya memberikan kepuasan pelayanan. Nah, kepuasan pelayanan ini harus kita hargai. Betul. Pasti orang mau bayar lebih mahal kalau dengan kepuasan yang akan diterima oleh pasien. Mulai dari apa? Penjelasan, mengedukasi pasien. Ya, itu servis itu sangat penting. Betul. Service of care itu sangat penting. Maka itu juga harus ada harganya. Tapi kalau misalnya pakai yang misalnya oke lah servisnya biasa dan lain-lain, tapi pengobatannya sama, mungkin servisnya yang berbeda, itu juga akan mendapatkan tarif pelayanan juga yang berbeda ya. Iya. Saya kira wajar aja ya kalau rumah sakit itu berjenjang. Wajar, yang penting service of care-nya RSUD dengan rumah sakit internasional pasti beda ya. Pasti berbeda. Mungkin cara pelayanannya berbeda. Tetapi kan memang harus ada itu, artinya di suatu negara manapun pasti ada. Jenjang itu harus ada. Pasti ada apa ya? Karena maaf ya, ini kalau di Indonesia rumah sakit standar internasionalnya kurang pada keluar negeri. Iya. Ke Singapura. Maka standar of care-nya harus ada. Iya. Harus jelas. Oh, penyakit ini mau dikerjakan berapa lama? Kalau di beberapa negara kan kelihatan nih. Iya. Oh, kalau penyakit X, kamu akan melakukan tindakan A, B, C, D, E, F, G, H. Kurang lebih berapa lama dengan biaya sekian. Iya. Itu udah jelas. Tapi kalau di Indonesia kan nggak jelas. Ngomongnya 50 juta.
Tapi Bisa 100 juta, 300 juta dong. detailnya kayak apa nggak jelas. Nggak tahu. Tapi kalau di luar negeri pernah Jelas ya. jelas. Ada pengumuman. Ada pengumuman misalnya, ada oh kalau mungkin kamu penyakit pedoman ini atau- butuh ini. Saya kira ini bisa dipakai untuk pedoman. Ini pedoman penyusunan tarif, Pak. Ya. Ya. Artinya paling enggak supaya fair gitu ya. Fair, ya. Biar nggak ada yang jangan sampai komplain walaupun rumah sakit itu sosial, tapi nggak mau kita juga harus nggak sosial juga nih, karena kita juga jangan menghidupi sampai orang yang rumah di situ. sakitnya mati. Iya, karena kita juga menghidupi karyawan yang Iyalah. lain-lain. Saya kira wajar-wajar. Tapi bukan profit oriented juga gitu, jangan Pak. terlalu. Karena- ya. Saya pernah istri saya melahirkan di rumah sakit kampus, teaching hospital. Itu ya Allah, saya baru masuk dulu itu tahun 86. Oh. 86 jauh sebelum Saya rumah lahir sakit ya. kita sekarang. Iya. Saya masuk itu bau hotel. Parfumnya itu kayak hotel. Oke, Nggak ada bau nggak darah, ada ya. nggak ada kotoran sedikit pun. Dan itu mewah sekali. Namanya teaching hospital. Teaching hospital. Teaching oke. hospital jadi University of Michigan dulu. Itu gede banget. Dan yang menarik di sana, keluarga itu boleh besuk. Tapi bukan di kamar pasien, Tapi kayak di lounge gitu atau di seperti- lounge atau yang memang karena VIP ya, VIP. Iya, Jadi setiap kamar yang VIP itu ada semacam beranda, kayak ruang tamu gitu ruang tamu beranda. begitu. Dan itu saya karena waktu itu saya nyambangi istri saya yang sedang melahirkan. Saya tahu, saya tanya, kok itu banyak orang gitu. Oh iya itu keluarganya. Kok boleh ya, pasiennya hampir sembuh, Iya. sudah tidak menular lah. Iya. Dan itu untuk penyembuhan lebih cepat. Oke. Gitu. Kalau di sini kan susah. Sini kan dibatasi banget besok. Jam ya. Terus kalau besok juga ngawur, masuk semua. Nggak satu-satu. Bukan hanya ada satu-satu, campur itu. Iya. Kalau satu kamar 3 orang, coba bayangkan. Nah, kadang-kadang pembesuknya lebih banyak daripada Iya betul. Karena memang sistem. kacau itu. Jadi maaf ya, saya tidak bisa bayangin bagaimana penularan penyakit. Tiga pasien satu kamar yang berbeda-beda, kadang mungkin sama, tapi pengunjungnya lebih banyak. Iya, karena sistemnya di Indonesia kita kan masih ada, oh kalau kelas 3 minimal berapa TT, kelas 2 berapa Seharusnya TT. ya. Iya. Tapi kalau Karena diatur ketat marah, Iya, keluarga tapi pasiennya marah. betul. Saya kadang-kadang lihat rumah sakit RSUD ya, kasihan juga itu. Jadi pembesuk itu sampai tidur di kolong-kolong gitu. Aduh, kasihan ya. Kasihan. Iya. Saya kira perlu ada pembenahan ya. Betul. Dan persaingan. Itu yang penting. Betul. Makanya Itu apapun namanya ini ekonomi. ekonomi, maka kalau kita sudah bicara tentang pelayanan kesehatan, maka yang perlu kita jual itu adalah sebenarnya adalah quality. Ya. Iya kan? Tentang kualitas layanan. Ya. Kualitas layanan Harus itu harus ditingkatkan. kita jual. Bukan masalah pasien sembuh, Iya. tapi bagaimana pasien itu diberikan pelayanan yang baik, yang berkualitas sampai Sehingga dia cepat menuju sembuh. Supaya cepat sembuh. Sampai sembuh, iya. Misalnya apa? Misalnya kalau pasien datang ke rumah sakit, itu ditanyain, misalnya kayak gini ya, pada pasien tanya, Bu, ini labnya di mana ya, misalnya gitu. Dia udah sakit tanyain lab, terus petugasnya jawab, saya nggak tahu labnya di mana. Oh, labnya di sana. Atau salah. Iya kan? Nah, seharusnya, oke Bu, labnya ada di sana, saya antar ya. Nah, itu service of Service. excellence. Itu yang kurang Itu di rumah sakit. pasti akan diingat oleh si pasien bahwa saya sakit, ternyata itu dihargai nih di rumah sakit. Gitu. Saya punya kasus pengalaman saya. Makanya jangan membedakan pasien umum dan pasien Iya BPJS. betul. Jadi saya beberapa bulan yang lalu tubruk motor dari belakang. Saya motor, akhirnya agak tidak parah. Iya, Saya takut tulang saya patah. betul. Langsung saya ke UGD. Di sana langsung dilayani, bagus sekali. Saya sebut aja supaya Iya. nggak kabur. Di rumah sakit UMN, Iya. Citing Hospital. Terus akhirnya mereka nggak kenal saya. Tetapi akhirnya seorang dokter bilang, Bapak bisa minta KTP-nya. Terus KTP saya pinjem. Datang-datang, Dok, saya pakai BPJS. Oh sudah tahu Pak kami, karena dengan KTP sudah kelihatan. bisa dibaca. Betul. Iya. Jadi akhirnya gratis. Iya. Jadi hal-hal begini menyebabkan saya cepat sembuh. Iya.
Jadi akhirnya ini nggak perlu pulang aja Pak. Pulang Itu aja. hanya perlu minum obat ini obat Iya. anti sakit. Cepat sembuh itu. Iya. Beberapa hari saya udah sembuh. Karena apa? Pertama tidak bayar, Iya. tidak membebani anggaran kita Iya, ya. iya. Kedua kali servisnya itu. Iya. Makanya Pentingnya dengan servis. dengan JKN itu sebenarnya itu sangat membantu masyarakat. Iya kan? Hingga sekarang hospitalnya menangkap enggak? Ya. Kalau hospital menangkap banyak, kemudian masih bilang rugi, BPJS bayarnya Iya. kecil, maka dia harus introspeksi. Betul. Sebenarnya tarifku Ada- benar atau apa salah? yang salah? Apa yang salah di kita? Itu yang harus kita perbaiki sebenarnya. Dan maaf ya, saya dengar juga kadang-kadang rumah sakit nakal gitu. Saya tidak tahu rumah sakit mana, tapi ada rumah sakit nakal atau BPJS meledak sampai sekian miliar gitu. Iya. Tahu-tahu tagihannya terakhir itu. Tapi sekarang hampir tidak ada ya hal-hal begitu. Nggak ada. Sekarang Itulah. itu alhamdulillah antara pihak pembayar sama rumah sakit itu membayarnya tepat waktu dan lain-lain. Menarik Sekarang memang BPJS. banyak keluhannya rumah sakit rugi gitu loh. Iya. Pada saat rumah sakit rugi itu pasiennya BPJS juga masih banyak dan lain-lain gitu loh. Tapi dia kalau ngomong rumah sakit rugi dengan adanya pasien BPJS, kenapa rumah sakit itu kok nggak pingin aja putus dengan BPJS? Seharusnya Kayak ya, gitu. Harusnya fair-fairan kalau aja. fair-fair aja kan seharusnya. Iya, iya, iya. Kalau dia Jangan ngomong hanya rugi, mengeluh tapi masih menerima. tapi masih menerima kan aneh gitu loh. Seharusnya kalau kamu ngomong rugi ya udah putus gitu kan. Iya, iya. Tapi dia masih menerima. Kalau menerima artinya dia masih dapat profit dong gitu loh. Artinya apa sih yang harus kita perbaiki dari sisi manajemen rumah sakit, khususnya tentang manajemen financial management. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Maka ada kalau kita perbaikan di manajemen di keuangan kan ada beberapa jenis tuh Pak. Ya, ya, ya. Ada akuntansi biaya, cost Ya. accounting ini. Ya. Clinical costing ini bagian dari akuntansi biaya. Kemudian ada manajemen keuangan. Ada tentang manajemen akuntansi. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kalau itu nggak kita perbaiki, ya sama aja gitu. Betul. Kita ngomong rugi, tapi kita tetap menggandoli BPJS. Ya. Tapi kita tidak mau memperbaiki dari sisi internal. Kan aneh gitu. Kacau. Iya, gitu. Saya kira cukup Yes. Mas Dudu karena terlalu banyak ini ada jelimet karena Iya. apa namanya supaya penonton saya tidak pusing gitu. Betul. Oke. Ini cukup Siap. minimal pengetahuan. Ya. Jangan Mungkin. sampai hanya sambat. aja. Iya, pengetahuan. Ini bisa beli di mana ini? Nanti bisa beli, nanti ada linknya di Mazda. Oh, di belakang Nah, sini. ini ada Oh, Mazda. iya. Mazda Nanti Media. untuk teman-teman rumah sakit yang Iya. mau belajar tentang clinical costing, Iya, bisa buka ini, buku ini. Iya, Insya iya. Allah bisa membantu. iya, ya nanti Ya. saya tulis di apa ya? Siap. Deskripsi Oke. bahwa menghubungi biasanya suka kalau saya promosi barang atau apa itu belinya di mana? Ya, betul. Bahkan saya pernah punya konten tentang maaf ya paranormal. Pak, nomor teleponnya berapa? Saya mau ke sana alamatnya. Menarik. Saya kira cukup ya. Makasih banyak Mas Terima kasih Dudu. banyak. Saya belajar banyak tentang Saya kesehatan. juga, saya juga banyak belajar Luar sama biasa Pak Afif. ini. Ya. Jadi saya ilmu sosial, ilmu saya enggak nyambung kadang-kadang Tapi sangat nyambung sosial Oh, iya. sama kesehatan. iya iya ya Sangat mudah-mudahan nyambung. Karena kita juga berhubungan sama human society. Iya, karena saya ini dari prodi kesejahteraan sosial. Oh, ya sama berarti. Iya, sama itu. Sama. Kesejahteraan sosial itu bagiannya antara kesehatan. Kesehatan. Sangat luas. Oh, iya. Ya, bukan hanya kesehatan aja, kesenangan, happiness, happiness, ya, iya. hiburan gitu. Saya kira itu. Terima kasih banyak Terima penontonku. kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan yang lebih Amin. daripada sebelumnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Afif. wabarakatuh. Thank you banyak.